Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Danis Putra Arsitek yang selalu ingin membahas dan ingin berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi solusi, bagaimana cara menangani dan cara menjalankan dan cara mengoperasionalkan toko bahan bangunan dengan solusi yang ringan-ringan saja, yang biasa-biasa saja. Dan pengalaman-pengalaman yang menurut saya sih pengalaman ringan saja. Mohon maaf, ini agak stagnan selama 10 hari karena stok opnam. Meskipun toko saya itu kecil, saya katakan saya setiap tahun itu ada perhitungan, ada stok opnam, jumlah barang yang ada di toko itu berapa, jumlah utang saya itu berapa, jumlah piutang itu berapa, itu saya perhitungkan setiap hari. Dan supaya tahu kita apakah dalam tahun ini ada kelebihan atau ada untung, atau tahun ini ada rugi, itu kita supaya tahu untuk melanjutkan perencanaan di tahun 2022. Untuk kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya mendapatkan modal untuk menjalankan toko bahan bangunan tanpa utang, tanpa membebani utang yang ada bunganya. Tetap kita utang, cuman tidak pakai bunga. Di mana kita cara mendapatkannya dan di mana kita bagaimana cara mendapatkannya. Begini saudara-saudara, untuk menjalankan toko bahan bangunan itu prinsip utama, sebenarnya prinsip utama itu adalah komitmen. Mau dibawa kemana toko kita, dengan cara pengelolaan yang bagaimana toko kita. Jadi komitmen itu nomor satu. Komitmen kepada siapa? Komitmen kepada supplier, komitmen kepada pelanggan. Untuk pengalaman di toko saya, meskipun toko saya itu nggak besar, toko itu saya itu sedang-sedang saja. Ada yang bilang, Pak, penghasilannya satu hari berapa? Pak, ditunjukkan dong perhitungannya setiap hari itu untungnya berapa. Begini saudara, saya itu nyun sewu, kalau saya nanti saya tunjukkan, saya dikiranya saya ini sombong. Kalau saya tunjukkan nanti saya, karena relatif saudara, relatif. Toko itu relatif. Orang mengatakan toko itu besar dan kecil, itu sebenarnya relatif, tergantung bagaimana cara kita mensyukuri. Kalau saya, toko saya itu omsetnya alhamdulillah cukup. Cukup dalam arti bagaimana? Cukup dalam arti cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup anak, istri, dan keluarga saya. Saya usaha, saya dulu memang ada yang lain, tapi sekarang saya fokuskan ke toko bahan bangunan ini. Dulu saya ada ternak, pernah. Terus ada jual beli mobil juga pernah. Setelah itu, setelah saya buka toko bahan bangunan ini, saya fokuskan selama sekitar 8 tahun ini, saya fokuskan di toko bahan bangunan. Jadi ya satu-satunya usaha yang untuk menghidupi anak, istri saya dan keluarga saya itu ya dari toko ini. Alhamdulillah saya mengatakan cukup. Cukup bagaimana? Cukup ya cukup untuk biaya sehari-hari, cukup untuk menyekolahkan dan menguliahkan anak saya, cukup untuk kepingin rekreasi meskipun nggak sering ya bisa, terus kepingin naik kendaraan roda 4 meskipun nggak bagus-bagus amat, itu alhamdulillah. Untuk membeli bensin juga cukup, untuk membeli pulsa anak-anak juga alhamdulillah cukup, dan saya syukuri. Yang penting itu, dikatakan banyak juga nggak banyak, dikatakan sedikit cukup, begitu saudara-saudara. Omsetnya berapa? Omsetnya ya cukup, yang penting cukup, dan saya syukuri. Saya nggak mengatakan nominal, nanti kalau saya mengatakan nominal nanti dikiranya saya ini sombong.
kalau yang di bawah saya. Tapi kalau yang tokonya di atas saya, dikatakan saya itu kecil. Makanya itu relatif. Cukup, yang penting cukup. Cukup disandang, cukup dipangan, cukup digawe rekreasi, cukup digawe nyekolano, dan cukup untuk segala-galanya, dan disyukuri yang penting. Untuk mendapatkan modal, untuk mendapatkan suntikan modal ini, karena ada pertanyaan dari teman-teman, saya membuka konten ini karena ada pertanyaan dari teman-teman. Semua pertanyaan itu insya Allah saya jawab, saudara-saudara, cuman tinggal tunggu waktunya saja. Mohon maaf, jangan memaksakan untuk menelepon saya melalui WA atau melalui telepon. Karena saya sendiri juga kerja, saya sendiri juga ada anak, saya sendiri juga ada istri. Di WA, di komen aja. Nanti insya Allah saya jawab semua kok. Ini salah satu pertanyaan. Pak, apakah toko itu kalau sudah berjalan butuh suntikan modal? Tergantung. Tergantungnya begini, saudara. Kalau toko kita itu sudah berjalan dan umpama toko kita itu laris, terus modal yang kita modal kita nggak cukup, itu sebenarnya keliru. Kalau toko itu laris, otomatis penjualan itu laris, itu nggak mungkin kita butuh modal lagi. Karena untuk menjalankan toko bahan bangunan itu, kalau toko itu sudah laris, maringono cash flow-nya itu cukup, kita tinggal bilang saja sama supplier, pasti dikasih. Asalkan satu itu tadi, komitmen dan kejujuran tentang pembayaran kita. Saya itu sejak buka toko sampai 1 atau 2 tahun, saya tidak pernah menyuntikkan dana untuk toko ini. Cukup saya putar barang dari supplier dan saya komitmen dengan pembayaran itu. Untuk mendapatkan modal berapa, saya nggak mengatakan banyak ya. Saya alhamdulillah, saya itu ada salah satu supplier itu yang memberi pinjaman modal kepada saya itu. Bukan dalam arti pinjaman uang, tapi pinjaman berupa barang. Itu ada yang sampai 100 juta. Ada yang 50 juta. Tapi rata-rata ya ada yang rata-rata kayak besi itu rata-rata ya 30 juta. Itu satu supplier. 2 supplier katakan 60 juta. Terus kayak semen itu kadang-kadang 30 juta. Untuk saya punya 2 supplier semen. Dan kita hitung sendirilah berapa modal yang tertanam di situ. Dan itu semua tidak pakai bunga. Pakai apa? Pakai kejujuran, pakai komitmen bayarnya. Makanya kalau ada toko itu sudah laris, itu sebenarnya suntikan modal tidak perlu. Modal dari manapun sebenarnya tidak perlu. Dari uang keluarga juga tidak perlu. Dari bank apalagi sudah tidak perlu. Kecuali kalau memang perputaran uang kita itu, kita pakai perputaran untuk dibayar tempo. Makanya saya di tempat saya kemarin kan sudah saya bahas masalah utang konsumen. Kalau bisa retail itu jangan diutangkan. Karena apa? Karena kita memutar uangnya supplier. Ya kita usahakan semaksimal mungkin kita menjualnya cash. Nah, itu bisa diputar. Gini saudara-saudara, logika. Kalau penjualan kita laris, seandainya kita 1 hari kemampuan untuk mendapatkan penghasilan penjualan itu sampai 10 juta. Itu kita harus bisa membagi untuk supplier A, supplier B, supplier C, supplier D. Dan ya itu tadi, stok harus tetap dijaga meskipun itu tidak banyak. Jangan aja mumpung kita diutangi sama besi, katakan ya. Kita diutangi sama besi. Waktu ini kita diutangi besi. Kita ngambil stok yang terlalu banyak. Nanti 45 hari waktu kita membayar, besi itu masih utuh. Lah, ini terus kita order lagi ke barang yang lain. Kita nggak bisa, karena apa? Karena untuk membayar besi aja kita sudah tidak cukup. Makanya lebih di toko bahan bangunan itu, lebih baik item macam barangnya yang banyak,
daripada satu stok tapi jumlahnya banyak. Jadi ibaratnya kita gelar, uang kita itu kita gelar. Makin banyak item yang kita jual, makin banyak transaksi yang kita peroleh. Makin banyak transaksi yang kita peroleh, makin banyak uang yang didapat. Gitu. Itu logikanya seperti itu. Jangan toko kita itu kemampuan menjual besi atau asbes. Itu 1 minggu cuman 30 lembar. Tapi kita mengambil asbes dalam jumlah 100 lembar. Karena apa? Karena mumpung diutangi. Utang itu nanti juga bayar, saudara. Dan temponya sudah ditentukan. Kalau kemampuan kita itu 30 lembar per hari, ya stok kita jaga 30 lembar. Kalau kemampuan menjual besi kita seminggu itu 50 batang, ya stok kita jaga saja 50 batang. Karena apa? Minggu depan suppliernya juga datang lagi kok, menawarkan lagi. Asalkan pembayaran kita bagus. Tapi kalau kita mengambil pembayarannya kita kurang bagus, ya otomatis supplier nggak mungkin mengasih lagi. 1 kali saja mungkin sudah kapok. Kita jaga komitmen kita dengan supplier. Itu salah satu cara untuk mendapatkan modal gratis. Nyun sewu, saya bilangin. Di toko saya itu hampir 50% barang yang saya jual itu miliknya supplier. Dan itu memang kita harus menanamkan dari awal. Saya memulai buka toko, saya memang komitmen. Harus membayar sesuai ketentuan. Kalaupun mundur jangan terlalu lama. Kita sudah dimodali besi katakan 50 juta. Kalau kita sudah stop order, kita tidak bisa mengambil lagi. Artinya apa? Artinya besi itu overdate, tanggal jatuh temponya sudah kelewatan. Itu secara sistem biasanya perusahaan besar itu sudah tidak bisa mencetak nota lagi yang baru. Lah otomatis kita harus membayar utang kita. Utang tetap dibayar, saudara. Nggak bisa utang nggak dibayar. Untuk mendapatkan barang yang baru lagi, kita harus, kalau sudah stop order, barang kita sudah habis, kita harus membeli cash lah. Itu sama dengan modal kita, modal yang diutangi sama supplier, itu ditarik pelan-pelan. Yang tadinya dimodali 50 juta, setiap minggu kita membayar 5 juta atau 3 juta. Nanti itu bisa kita mengambil ke supplier itu lagi. Itu kalau utang kita sudah lunas. Lah, yang itu harus dijaga. Kalau memang utang kita di besi, semen dan lain-lain itu 50 juta, kita jaga 50 juta. Kalaupun memang perlu suntikan dana, itu caranya seperti ini. Kalau memang perlu suntikan dana, jangan dibelikan barang berupa cash. Bayarkan kepada untuk nota-nota kita yang sudah jatuh tempo. Jadi umpamanya besi, ada yang jatuh tempo 1 nota. Otomatis yang paling lama itu yuk kita ambil. Supaya apa? Supaya modal yang diutangkan kepada kita itu tetap tidak berkurang. Kita dapat mengambil barang lagi di besi itu. Saya alhamdulillah untuk ya, makanya dari itu cara mendapatkan modal tanpa utang di bank, tanpa utang yang berbunga, tanpa utang keluarga, itu kepada supplier. Karena apa? Supplier memang juga butuh barangnya itu terjual melalui kita juga butuh barang untuk dijual. Lah, simbiosis mutualisme seperti ini harus kita jaga. Kadang-kadang ada toko, waktu dikirim barang itu senyum-senyum sama suppliernya, sama salesnya. Tapi begitu ada kolektornya, ada penagihnya datang, raut muka masam. Enggak seperti itu. Kalau saya meskipun siapapun, waktu order juga senyum, waktu dikirim juga senyum, waktu ditagih juga senyum. Karena apa? Karena kita merasa dibantu. Saya merasa dibantu sekali sama supplier itu. Karena apa? Karena modalnya saya memang, orang bilang modalnya cumpon. Lah, kalau kita kurang modal uang, kita harus modal
kejujuran. Karena modal, meskipun uang kita banyak, kalau kita nggak jujur juga nggak ada yang mau berhubungan dengan kita, kerjasama dengan kita. Meskipun toko saya itu kecil, tapi saya menjaga hubungan baik dengan supplier, hubungan baik dengan sales. Kadang ada sales itu yang bagian penagihan itu nyun sewu untuk menagih barang atau untuk menagih pembayaran di toko itu menunggu sampai 1 jam sampai 2 jam. Itu kasihan saudara, itu orang kerja itu saudara. Orang kerja mencarikan anak istrinya dan orang kerja untuk orang lain. Dia cuma digaji, nggak banyak gajinya. Dan dia punya target. 1 hari harus bisa menagih berapa toko. Kalau memang nggak ada, cepat-cepat bilang, Mas, mohon maaf belum ada. Jangan disuruh menunggu, setelah menunggu lama prei. Wah itu, Mas belum ada. Kalau memang saya itu ada supplier, siapapun supplier menawarkan barang, supplier menagih utang, itu saya utamakan. Karena itu juga sama-sama kita butuh. Asalkan toko nggak begitu rame, atau meskipun rame, itu saya suruh anak-anak buah saya melayani pembeli, supplier saya handle. Dari mana? Notanya berapa? Saya ambil notanya dulu. Setelah itu perkara order atau enggak order urusan nomor belakang. Saya ambil notanya, kalau memang jatuh tempo dilunasi, kalau memang belum jatuh tempo kita angsur, kita titipi. Yang penting belum jatuh tempo. Nah, komitmen seperti itu yang diharapkan. Itu merupakan modal saudara. Dan modalnya tidak terbatas itu. Saya nyun sewu, saya sudah bilang di video saya yang lain, saya tidak pernah dibatasi untuk utang kepada supplier. Dan saya yang membatasi sendiri. Karena apa? Karena saya tahu kemampuan untuk menjual saya. Karena saya tahu kemampuan untuk menjual dan saya tahu kemampuan untuk membayar. Maka itu saya jaga komitmen seperti itu. Kenapa ini saya buat? Karena banyak yang tanya, Pak, modalnya berapa? Modal sih memang tetap butuh modal untuk awal perputaran, itu memang tetap butuh modal. Nggak mungkin toko bahan bangunan dengan modal minim sekali, ya nggak mungkin lah. Paling enggak ya kalau ingin berjalan dan omsetnya agak lumayan cukup untuk menghidupi keluarga, saya mengatakan modal aman untuk toko bahan bangunan selain gedung dan kendaraan, menurut saya itu hasil analisa saya dan saya hitung, itu minimal di atas 100, paling enggak 150 juta. Itu insya Allah aman dan berjalan. Kalau di bawah 100, apalagi ada yang bilang 30 juta, 40 juta, ya bisa berjalan. Cuman berjalannya itu kayak apa kita nggak tahu. Berjalannya kayak bagaimana? Kalau 30 juta ya mungkin barang yang dijual itu barang-barang tertentu dan kurang lengkap. Kalau toko kurang lengkap, nanti untuk menjual itu 50%, bisa 70% kita menolak pembeli. Lah itu sayang saudara. Di toko saya alhamdulillah sehari saya menolak pembeli itu antara 5% lah. Barang-barang yang saya jual insya Allah cukup. Karena apa ya, tadi barang saya lengkapi. Ada orang tanya 1 kali, 2 kali, 3 kali pasti ada. Demikian saudara-saudara, semoga pengalaman ini bermanfaat dan menjadikan kita semua, dan saya doakan semoga usaha dan yang ingin usaha toko bahan bangunan semoga diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang barokah, diberikan rezeki yang halal, dan semuanya kita kembalikan kepada Allah, dan semoga kita semua menjadikan orang yang bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.